Baiklah, kami berikan waktu yang indah ini kepada Bapak Pendeta L. Simalang. Waktu yang indah ini kami berikan. Terima kasih. Baiklah, selamat malam untuk kita semua. Sudah kedengaran suara saya? Ya. Selamat malam. Ya. Saya coba akan share screen dulu. Sudah kelihatan enggak? Oh ya, mudah-mudahan. Baik, kita puji Tuhan atas lagu pujian yang telah diberikan kepada kita pada malam ini. Dan kita puji Tuhan atas berkat yang diberikan kepada saya secara pribadi. Oleh karena ini Pak Simor Angkir saya tadinya belum kenal, hanya memperkenalkan diri. Kebetulan kakak ipar kami juga namborunya opungnya namboru kakak ipar kami. Jadi ya saya juga baru kenal pada saat sekarang ini, dan begitu juga kami bersyukur kepada Tuhan atas kesempatan yang diberikan oleh hamba Tuhan ini Pendeta Joram yang melayani. Biarlah berkat Tuhan menjadi bagian hidup kita masing-masing dalam pelayanan. Dan begitu juga saya mendengarkan tadi Ketua Jemaat Bapak Ferry Gultom ya. Ya, jadi mudah-mudahan ini menjadi berkat bagi kita karena kebetulan mertua saya baru Gultom. Jadi saya sampaikan ini mertua saya kebetulan berada di Tapanuli Selatan, jadi Padang Sidempuan, dan saya juga baru lihat wajah hamba Tuhan Bapak Suyatno yang telah pada waktu yang lalu kita mendengar hamba Tuhan ini juga membantu pekerjaan Tuhan di Patemon di Jawa Tengah. Jadi kita hanya dengar namanya, tetapi kita tidak kenal orangnya. Jadi pada waktu yang lalu. Jadi mudah-mudahan berkat Tuhan menjadi bagian keluarga Pak Suyatno. Selamat malam Pak, Tuhan berkati dengan Pak Ferry, Pendeta, dan yang tidak kalah asing bagi saya secara pribadi ini, kakak kami, Ibu Leni Limbong ini Wawuran, yang ini orang tua kami menganggap ini sebagai kakak kami yang paling besar. Karena kami tidak punya kakak perempuan atau adik perempuan, tidak ada. Jadi Ibu Leni ini dianggapnya seperti anak perempuannya. Karena kami semua laki-laki. Dia itu. Jadi dianggap sebagai kakak perempuan kami. Jadi mudah-mudahan ini, saya tadinya berpikir siapa yang saya kenal di jemaat ini, tidak ada tetapi kita mendengar Pak Suyatno, kita pernah dengar, kebetulan juga, dan ada beberapa yang kita bisa bersama-sama untuk memuliakan nama Tuhan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, pada saat ini memang saya berada di Lampung. Kebetulan kami buat KKR pada saat ini karena 2019 lalu sampai saat ini ditambahkan lagi satu pekerjaan Tuhan bagi kami di bidang penata layanan. Jadi akhirnya ada Pendeta Sandi Manopo dari Uni Barat mengajak kami untuk sama-sama buat pelayanan, membuat KKR di Lampung Selatan di Natar, dan kami lagi berada di tempat ya di sana bersama-sama dengan mereka untuk buat KKR pada mulai dari hari Minggu lalu sampai ke hari Sabat ini kami akan melayani bersama-sama dengan Tuhan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mungkin banyak pengalaman yang telah dibacakan, itulah pelayanan kami. Kami sudah melayani selama 30 tahun, sekarang berjalan 31 tahun di pelayanan bersama dengan Tuhan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, pelajaran kita saya ambil dari buku Maleakhi 1 sampai kepada Maleakhi 4. Boleh kita buka kitab kita masing-masing. Dari buku Maleakhi ini, kalau kita pelajari buku Maleakhi, orang berpikir
buku Maleakhi ini hanya mengenai persembahan dengan persepuluhan. Padahal di dalamnya sebenarnya adalah ujian kehidupan. Dan kita akan melihat yang pertama, saya akan bacakan firman Tuhan sebagai judul daripada pelajaran kita pada malam ini. Dikatakan dalam Maleakhi 3 ayat yang ke-10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit, dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ini judul saya ambil dari Maleakhi 3 ayat yang ke-10. Ujilah aku. Sama seperti nyanyian yang telah diberikan kepada kita, kita puji syukur. Oleh karena berkatnya juga, mohon maaf tadi, saya sudah bicara-bicara dengan Ibu Ellen ya. Ini orang tuanya anggota sama-sama kami satu gereja di gereja kecil di Bandung di Padasuka. Jadi mudah-mudahan pelajaran kita pada pagi ini akan membawa berkat. Ini adalah judul daripada firman Tuhan yang boleh kita perhatikan, ujilah aku. Di dalam Maleakhi 1 sampai kepada Maleakhi 4, kalau kita lihat ini hanya 54 ayat kalau kita perhatikan. Tetapi ini sangat dalam bagi kita, satu pelajaran yang boleh kita lihat pada malam hari ini. Mari kita lihat pelajaran yang pertama yang boleh kita lihat. Dan apa yang saya sebutkan tadi, bahwa tema firman Tuhan ini adalah dari buku Maleakhi secara keseluruhan. Apa yang dikatakan adalah, temanya adalah ujian kehidupan. Bagaimana ujian kehidupan kita di dalam kehidupan kita? Ada 6 hal yang boleh kita pelajari di dalam buku Maleakhi ini. Mari kita baca, buka Alkitab kita. Saya mengharapkan boleh kita membuka Alkitab kita. Satu orang bacakan dalam Maleakhi 1 ayat yang ke-6. Ini yang pertama ini saya masih buka, tetapi untuk berikutnya nanti saya minta kita bergantian untuk membacakannya. Boleh kita buka Alkitab kita, Maleakhi 1 ayat. Ada seorang yang boleh membacanya? Seorang anak menghormati bapaknya, dan seorang hamba menghormati tuannya. Jika aku ini Bapa, di manakah hormat yang kepadaku itu? Jika aku ini Tuhan, di manakah takut yang kepadaku itu? Firman Tuhan semesta alam kepada kamu, hai para imam, dengan menghina namaku, tetapi kamu berkata dengan cara, bagaimanakah kami menghina namamu? Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, terima kasih Bapak Simorangker yang telah bacakan. Bagaimana kita menghormati Allah? Ini dibuat gambaran antara bapak dengan anak. Bagaimana anak menghormati bapaknya, bagaimana anak menghormati orang tuanya. Jadi kalau kita perhatikan di sini, bisa saja cara kehidupan kita bagaimana kita dapat menghormati Allah. Apalagi zaman sekarang ini adalah zaman media Zoom. Saya bercanda kepada anak saya yang paling kecil, Yulianita, saya katakan begini, Dek. Coba kamu berdiri di depan laptopmu pada saat ini, tunjukkan dirimu kepada gurumu. Saya katakan kepada anak saya yang paling kecil. Dia selalu apa? Kenapa papi, katanya. Anak saya bilang, kenapa papi? Ya, lihat pakaianmu. Jadi akhirnya dia pakai baju dinas sekolah di atas, tetapi di bawah pakai celana pendek. Bagaimana kau menghormati gurumu seperti ini? Saya katakan kepada anak saya di waktu masih zaman Zoom sekarang ini. Jadi akhirnya dia selalu katakan, papi ini kalau sudah lihat seperti itu nggak senang, katanya. Akhirnya dia mulai hari-hari berikutnya sudah mulai pakaian sekolah itu lengkap di rumah, walaupun dia lewat media Zoom. Bagaimana kita menghormati Allah di dalam kehidupan kita? Ini ujian kehidupan kita pada saat sekarang ini.
dengan keadaan media Zoom pada saat ini, apa yang kita buat di dalam diri kita kepada keluarga kita, kepada anak-anak kita, supaya mereka dapat menghormati Allah di dalam kehidupan mereka. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya akan membawakan satu pengalaman daripada Musa, cara Musa menghormati Allah. Dalam Keluaran 3 ayat 2 sampai kepada ayat yang kelima. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala tetapi tidak dimakan api. Dalam ayat yang ketiga Musa berkata, baiklah, aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Musa dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, Musa, Musa, dan ia menjawab, ya Allah. Lalu ia berfirman, jangan datang dekat-dekat, tanggalkan kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Bagaimana cara Musa menghormati Allah di dalam kehidupannya bila mana dia melihat satu kejadian nyala api, tetapi tidak terbakar. Tuhan katakan, Musa, Musa, tetapi dia menjawab, ya Allah. Apa yang dikatakan, jangan datang dekat-dekat, tanggalkan kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri adalah tanah yang kudus. Bagaimana kita datang menghormati Allah di dalam hidup kita, kalau kita belum menanggalkan kasut dosa kita dari diri kita? Tanggalkan itu dulu, kita datang menghormati Allah. Sebab di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Di mana engkau datang kepada Tuhan, walaupun di rumah, walaupun di mana kita, bahwa tempat kita itu adalah tempat yang kudus. Nanti kita akan lihat di dalam pelajaran yang selanjutnya. Dan inilah pengalaman Musa yang kedua. Bagaimana cara Musa dan bangsa Israel menghormati Allah sebelum menerima 10 hukum Tuhan. Dalam Keluaran 19 ayat yang ke-22. Apa yang dikatakan? Para imam yang datang mendekat kepada Tuhan haruslah lebih dahulu menguduskan dirinya. Sebelum 10 hukum itu diterima, mereka mengundang para imam untuk menguduskan dirinya. Dan dalam Keluaran 24 ayat 1, Harun, Nadab, dan Abihu juga, dan 70 orang dari para tua-tua Israel sujudlah menyembah dari jauh. Nggak boleh dekat-dekat. Yang boleh dekat hanya siapa? Hanya Musa sendirilah yang mendekat kepada Tuhan. Tetapi mereka itu tidak boleh mendekat dan bangsa itu tidak boleh naik bersama-sama dengan dia. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, inilah cara Musa menghormati Allah di dalam kehidupannya. Dan Allah memberikan satu teladan kepadanya. Dan kita sebagai orang percaya kepada Tuhan, apa yang kita perbuat pada saat zaman-zaman pandemi COVID-19 pada saat ini, apa yang kita perbuat untuk menghormati Allah di dalam kehidupan kita. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, bagian yang kedua. Mari baca bagian yang kedua, ujian kehidupan kita. Boleh satu orang membaca Maliaki 2 ayat 7 sampai 9. Mungkin ini karena ini adalah bagian kami para imam, para hamba Tuhan. Saya boleh minta tolong kepada pendeta Yoram untuk atau keluarga dari keluarga membacakan Maliaki 2 ayat 7 sampai 9. Tolong di-unmute dulu pendeta. Oh iya. Kristus akan menyertai setiap. Maliaki 2, Bu. Maliaki 2 ayat 7 dan 9. Oh, bukan yang di sini ya? Bukan. Oh, sorry. Yes. Di meja.
Malaikat 2:7-9. Ya. Malaki 2:7. Nggak ada di screen, baca di screen aja. Ya, Itu yang di screen tidak ada. masuk. Agak enggak begitu terang tuh biasa. Baik. Iya. Ayat 2:7. Sebab bibir seorang imam memelihara pengetahuan dan orang mencari pengajaran dari mulutnya, sebab dialah utusan Tuhan semesta alam. Ayat Sampai 8, Bu. Sampai 9. Tetapi kamu ini menyimpang dari jalan. Kamu membuat banyak orang tergelincir dengan pengajaranmu. Kamu merusakkan perjanjian dengan Lewi, firman Tuhan semesta alam. Maka aku pun akan membuat kamu hina dan rendah bagi seluruh umat ini. Oleh karena kamu tidak mengikuti jalan yang kutunjukkan, tetapi memandang bulu dalam pengajaranmu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, umat-umat Tuhan yang ada di Ciasdak pada saat ini, kalau kita melihat pelajaran ini, bagaimana dengan kami para imam? Bagaimana dengan kami para hamba Tuhan? Bisa saja kami tidak sesuai seperti yang diharapkan. Bisa saja kami melakukan perbedaan di dalam melayani. Bisa saja kami datang untuk memberikan pengajaran, tetapi bisa saja pengajaran itu menyimpang daripada diri kami. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, apa yang dikatakan di sini, inilah menjadi beban kami sebagai hamba Tuhan. Sangat berat rasanya. Bagi saya secara pribadi saya katakan, apa yang dikatakan dalam buku Nasihat bagi Pendeta dan Pelayanan Injil, halaman 136 katakan, Kristus akan menyertai setiap pendeta yang walaupun ia mungkin belum mencapai kesempurnaan tabiat, sedang berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menjadi serupa dengan Kristus. Pendeta seperti itu akan berdoa, ia akan menangis antara serambi dan mezbah, menangis dalam derita jiwa, meminta hadirat Tuhan untuk menyertainya. Jangan sampai ia tidak dapat berdiri di hadapan orang banyak dengan segenap surga kepadanya, dan pena malaikat mencatat kata-katanya, tingkah lakunya, dan rohnya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ini sangat berat bagi kami sebagai para hamba Tuhan. Doakan kami sebagai hamba-hamba Tuhan yang melayani. Jangan sampai kami tidak dapat berdiri di hadapan orang banyak oleh karena segenap surga. Dikatakan, dan pena malaikat mencatat kata-kata kami, mencatat tingkah laku kami, dan mencatat roh kami. Bagi umat-umat Tuhan pada saat ini, bagaimana tantangan kehidupan, ujian kehidupan ini menjadi ujian kehidupan kami. Bagaimana kita menghormati Allah, bagaimana para imam juga datang kepada Tuhan. Jangan sampai kita tidak dapat berdiri untuk menyatakan kebenaran Tuhan, oleh karena kita tidak sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan dalam hidup kita. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, pada saat ini kita akan melihat bagian yang ketiga. Bagian yang ketiga di dalam Maleakhi 2 ayat 15 dan 16. Boleh dibaca ayat ini kalau ada yang buka Alkitabnya, atau Alkitab pun tidak apa-apa. Jadi Maleakhi 2 ayat 15 dan ayat yang ke-16. Mari kita lihat firman Tuhan ini. Ada yang boleh bacakan? Bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh,
Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu, dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Sebab aku membenci perceraian, firman Tuhan, Allah Israel. Juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan, firman Tuhan semesta alam. Maka jagalah dirimu, dan janganlah berkhianat. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ini adalah tantangan di dalam ujian kehidupan di dalam rumah tangga. Terima kasih ini dengan Pak Simanjuntak ya. Jadi biarlah kita lihat di sini apa yang dikatakan tentang ujian kehidupan kita di dalam rumah tangga. Apa yang dikatakan dalam firman Tuhan ini, bahwa bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Jadi jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dan dari masa mudanya. Maksudnya bagaimana kita di dalam rumah tangga kita datang kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya berikan satu pengalaman. Saya tidak malu menceritakan ini, pengalaman daripada mertua kami. Mertua kami adalah mertua saya secara pribadi. Saya katakan dia tadinya bukan orang Advent, dia seorang polisi. Selama 30 tahun. Selama 30 tahun tidak pernah kasih gaji ke istri. Tantangan kehidupan bagi keluarga istri saya, ini yang paling berat. Saudaraku, apa yang dilakukan oleh mertua kami, mertua perempuan? Dia hanya berdoa, berpuasa. 30 tahun baru bertobat. Dia tidak pernah kasih, nggak pernah melihat apa di dalam bidang agama, tetapi mertua kami selalu berdoa berpuasa, hanya satu doanya. Apa yang dikatakan kepada mertua kami laki-laki, Tuhan, jangan ambil nyawanya sebelum dia bertobat. 30 tahun didoakan, istri saya sempat ikut berpuasa, 30 tahun berdoa, baru setelah 30 tahun baru bertobat. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dan pada saat ini sudah menjadi ketua jemaat. Dan yang kami syukuri adalah kami dua menantunya pendeta, kemudian satu adik ipar kami dosen di Pematang Siantar di sekolah kita di SLA, dan inilah yang disyukuri oleh mertua kami. Apa yang dia katakan di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, bagaimana tantangan kehidupan dalam rumah tangga kita. Pada zaman sekarang ini banyak rumah tangga yang bercerai, apalagi baru-baru ini kami di Komplek Unai. Di masa pandemik ini, pada waktu kami berolahraga dengan istri, ada satu keluarga membawa 3 anaknya naik sepeda motor. Kemudian di jembatan arah ke Cisarua, di Curug, dekat Curug itu, ditinggalkan ketiga anaknya, kedua orang tuanya pergi. Dan kami tanya, pada waktu kami berolahraga, di mana orang tua, bapak dan ibu kami meninggalkan kami dengan keadaan seperti ini karena kami nggak bisa lagi dikasih makan. Inilah keadaan kita. Bisa saja rumah tangga seperti ini nggak mengasihi anaknya lagi, ditinggalkan. Suami istri pergi, anaknya ditinggalkan. Bahkan masih banyak hal yang lain yang kita perhatikan dalam hidup kita. Tapi firman Tuhan katakan dalam nasihat bagi jemaat halaman 183 katakan, Allah menghendaki agar rumah tangga itu menjadi tempat yang paling berbahagia di dunia. Justru melambangkan rumah tangga di surga. Dengan memikul tanggung jawab pernikahan di rumah tangga, menghubungkan kepentingan mereka dengan Yesus Kristus, bersandar pada lengannya, dan jaminannya, suami dan istri dapat mengambil bagian dari kebahagiaan persekutuan ini yang dipuji oleh malaikat-malaikat Allah. Bila mana kita di dalam tantangan kehidupan kita, ujian kehidupan kita di dalam rumah tangga, biarlah kita jadikan rumah tangga kita itu menjadi rumah tangga yang paling berbahagia. Bila mana itu kita buat, dikatakan suami dan istri dapat mengambil bagian dari kebahagiaan persekutuan ini yang dipuji oleh malaikat-malaikat Allah.
Bagaimana rumah tangga kita bisa sampai dipuji oleh malaikat Allah dan menjadi rumah tangga yang berbahagia. Apa yang saya katakan kepada orang tua kami atau mertua kami, inilah prinsip mertua kami pada saat yang lalu. Dalam manuskrip 462 tahun 1901 atau Child Garden 561 ya ayat pasal 2 sampai pasal 8 apa yang dikatakan di situ. Seandainya kamu masuk ke surga dan tidak ada satupun anak-anakmu di sana, bagaimanakah kamu bisa berkata, aku di sini Tuhan, dan juga anak-anak yang telah Engkau berikan kepadaku. Surga mencatat pengabaian oleh para orang tua. Itu semua dicatat di dalam buku-buku surga. Seandainya kamu atau kita masuk surga, tidak ada satupun dari anak-anak kita di sana, apa yang mau kita perbuat di dalam hidup kita? Mertua saya katakan kepada mertua saya laki-laki, kalau engkau tidak mau, biarlah saya membawa anak-anak ini kepada Tuhan. Kalau kamu tidak mau ke surga, biarlah kamu tinggal di dunia ini, kami masuk ke surga. Dan istri saya katakan, kalau kami ke surga, apa yang nanti Bapak lihat kami akan ke surga, tetapi Bapak tinggal di dunia, apa yang saya katakan? Padada. Sampai istri saya katakan begitu kepada mertua saya laki-laki, supaya dia bertobat. Dan bahkan akhirnya memang selama 30 tahun pertobatan itu. Dan prinsip mertua kami perempuan, bila mana Yesus datang, semua anak-anak bisa bersama-sama dengan saya dalam kerajaan surga. Walaupun kamu tidak ikut, dikatakan kepada suaminya seperti itu. Bagaimanakah kita bisa berkata kepada Tuhan, aku di sini Tuhan, dan juga anak-anak yang telah Engkau berikan kepadaku. Tetapi ingat, bila mana kita mengabaikan para orang tua, semua dicatat dalam buku-buku surga. Jadi jangan sempat kita abaikan anak-anak kita. Tapi firman Tuhan katakan dalam 3 Yohanes 1 ayat 3 dan 4. Apa yang dikatakan, sebab aku sangat bersuka cita ketika beberapa saudara datang dan memberikan kesaksian tentang hidupmu dalam kebenaran. Sebab memang engkau hidup dalam kebenaran. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Inilah prinsip mertua kami. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Prinsip inilah yang diberikan oleh orang tua kami atau mertua kami kepada anak-anaknya. Dan untuk yang selanjutnya, di dalam Maliaki 3 ayat 8 sampai kepada ayat yang ke-10. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, apa yang dikatakan di sana? Boleh satu orang baca? Saya menginginkan kita baca dalam Maliaki 3 ayat yang ke-8 sampai kepada ayat yang ke-10. Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku, ya kamu seluruh bangsa. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendarahan. Ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan mengenai pemberian kita. Bagaimana dengan pemberian kita? Pemberian kita itu bukan hanya persembahan, bukan hanya persepuluhan, tetapi apa yang dikatakan dalam nasihat bagi jemaat halaman 380. Setiap kesempatan untuk menolong seorang saudara yang berkekurangan atau membantu pekerjaan Allah dalam menyebarkan kebenaran adalah satu mutiara yang dapat engkau kirim terlebih dahulu dan ditaruh di bank surga untuk disimpan baik-baik.
setiap kesempatan untuk menolong saudara yang berkekurangan atau membantu pekerjaan Allah. Ya, prinsip kami bagi keluarga, saya katakan saya bukan menyombongkan diri. Prinsip kami dengan istri, doa kami setiap hari, doa kami hanya satu. Dikatakan Tuhan, jadikan kami jadi berkat. Bagaimana kita menjadi berkat di dalam hidup kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Ya, cara kami untuk menarik jiwa adalah membawa anak-anak yatim piatu, orang yang tidak mampu, orang yang berkekurangan di depan kami. Dan pada saat ini, kalau dihitung-hitung, anak angkat kami sudah lebih 13. Dan anak-anak ini semua, dan dari yang 13 ini, yang tadinya bukan dari anggota gereja kita, dari Katolik ada 4, kemudian dari Kristen lain ada 3, dan 2 dari Muslim. Bagaimana kami bawa itu mereka bersama-sama dengan kami, bersama di dalam keluarga. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, anak yatim piatu, anak yang berkekurangan, bukan karena ada uang kami, tidak ada uang kami. Tetapi bagaimana Tuhan menolong mereka melalui kami berdoa datang kepada Tuhan, membantu mereka. Dan bahkan pada bulan April yang lalu, kami pulang ke Sumatera, karena kebetulan anak angkat kami yang ke-9 menikah. Jadi, kalau dari segi pemberiannya, ya kami rugi untuk pulang. Tetapi bukan itu. Selalu anak saya yang paling besar katakan, yang anak saya yang sudah menikah, Papi, jangan pilih bulu. Jangan, kalau sudah Papi si A, anak yang pertama Papi yang memberkati, anak yang kedua Papi yang memberkati. Dan sampai kenapa Papi untuk yang ini nggak pergi. Jadi saya katakan nggak ada uang, tapi karena kami selalu sebutkan bagi orang Batak, istilah orang Batak tupado isude. Istilahnya begini, itu nanti Tuhan akan siapkan. Jadi anak saya selalu alasannya nanti Tuhan akan siapkan. Ya begitu yang mereka berikan. Akhirnya kami pergi, ya memang kita tidak mengerti berkat itu. Kami pergi memberkati anak yang ke-9 ini. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dan satu sukacita bagi kami pada saat ini, ada yang orang Jawa, ada orang Batak, ada orang apa, yang boleh kami bawa bersama-sama dengan Tuhan. Jadi setiap kesempatan untuk menolong saudara, yang seorang saudara yang berkekurangan atau membantu pekerjaan Allah, adalah satu mutiara yang kau kirim terlebih dulu, dan ditaruh di bank surga dan simpan baik-baik. Banyak anak-anak depan kami sekarang untuk menginjil. Anak yang berkekurangan kami bawa, dan bahkan kami berencana begini kepada anak-anak yang ada pada kami sekarang ini. Kami lagi bergumul dan kami lagi bersama-sama berkumpul. Saya katakan kepada mereka, boleh sisihkan gaji kalian 10.000 setiap bulan, hanya 120.000 satu tahun untuk membantu orang yang seperti kalian dulu. Karena mereka sudah merasakan bagaimana pahitnya datang kepada Tuhan, datang untuk bergumul. Dan ya mereka ada yang kami buat untuk les menjahit dan sudah menjadi penjahit profesional, ada yang kami sekolahkan, dan bahkan ada yang sudah jadi pegawai negeri dan banyak hal yang kita pergunakan untuk membantu orang lain. Dan itu adalah pemberian kita. Apa yang boleh kita buat dalam hidup, hal kecil yang boleh kita perbuat pada saat sekarang ini, biarlah kita pergunakan itu untuk menyatakan kebenaran Tuhan. Lagi di masa pandemik ini, apa yang mau kita buat? Bisa saja orang banyak yang tidak makan, tetapi apa yang mau kita perbuat dalam hidup kita sebagai orang percaya kepada Tuhan? Apa dikatakan firman Tuhan dalam Matius 26 ayat 11? Karena ada orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama dengan. Masih banyak orang yang berkekurangan di sekitar kita. Apa yang kita perbuat? Apa yang kita mau buat untuk kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan? Kalau kita lihat ini mengenai persembahan persepuluhan sudah kita tahu itu, tetapi saya tidak mau bahas ini bagi kita. Tetapi biarlah kita setia di hadapan Tuhan dari pemberian kita, bukan hanya pemberian persembahan persepuluhan, tetapi pemberian kita dalam menolong orang lain dalam hidup kita.
apa yang dikatakan persepuluhan itu telah disendirikan dan penggunaan jangan itu dianggap sebagai kas miskin. Persepuluhan itu diasingkan untuk maksud khusus, tidak boleh dianggap sebagai dana sosial, tetapi khusus diabadikan untuk membantu mereka yang membawa pekabaran Allah kepada dunia dan tidak boleh diselewengkan dari maksud ini. Council on Stewardship halaman 103 katakan. Jadi saya tidak akan membahas itu lebih banyak. Mari kita lihat sekarang ibadah kita. Kita baca dalam Maliaki 3 ayat yang ke-14. Boleh baca, satu orang boleh baca Maliaki 3 ayat yang ke-14. Ini tinggal 2 lagi. Tinggal 2 dengan 5 dan bagian yang ke-6 nanti. Kamu berkata, adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Apakah untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya dan berjalan dengan pakaian berkabung di hadapan Tuhan semesta alam? Terima kasih. Kalau kita perhatikan di dalam apa yang sudah dibacakan tadi, adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Bagaimana dengan ibadah kita pada saat sekarang ini? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi inilah yang membuat saya secara pribadi di masa COVID-19, nasihat bagi jemaat halaman 347, rumah adalah bait suci bagi keluarga, dan kamar adalah tempat berdoa menjadi tempat yang paling tenang untuk perbaktian perseorangan. Tetapi gereja itu menjadi bait suci bagi jemaat. Bagi jiwa yang rendah hati dan percaya, rumah Allah di bumi menjadi gerbang surga, nyanyian pujian, doa, perkataan yang diucapkan oleh wakil-wakil Kristus adalah alat yang ditentukan oleh Allah untuk mempersiapkan bagi umat yang di atas. Rumah kita menjadi bait suci bagi keluarga. Walaupun jemaat dikatakan jemaat itu menjadi gereja itu menjadi bait suci bagi jemaat. Tetapi ingat, dasar daripada ibadah kita adalah rumah kita adalah bait suci bagi keluarga. Bagaimanakah kita menjadikan rumah kita menjadi bait suci bagi keluarga? Walaupun di zaman pandemik pada saat ini, ibadah kita, apa yang mau kita buat dalam diri kita untuk mempersiapkan umat bagi yang di atas. Biarlah kita jadikan rumah kita menjadi bait suci bagi keluarga. Inilah ujian kehidupan kita pada saat ini. Bagaimana kita membuat rumah kita itu menjadi bait suci bagi keluarga. 1 Timotius 4 ayat 8, latihan badani terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu berguna bagi segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Latihan badani terbatas gunanya, tapi ibadah berguna dalam segala hal. Biarlah kita beribadah kepada Tuhan. Jangan menjadi sia-sia ibadah kita. Saya pernah bercanda kepada anggota jemaat kami. Pada waktu kami melayani di Semarang. Saya katakan, Pak, berapa persepuluhanmu setiap bulan? Oh, dia katakan sekian pendeta. Tapi coba Bapak bayangkan kalau Bapak tidak masuk surga. Akhirnya dia katakan, sia-sialah ibadah saya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, rumah kita jadikanlah menjadi bait suci bagi keluarga. Supaya kita membuat ibadah itu menjadi ibadah yang berguna untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Mazmur 26 ayat 8 katakan, Tuhan, aku cinta pada rumah kediaman-Mu, pada tempat kemuliaan-Mu bersemayam. Biarlah kita mencintai rumah kediaman Tuhan. Rumah kita adalah bait suci bagi keluarga. Jadikan itu menjadi bait suci bersama dengan Tuhan. Dan yang terakhir, mari kita baca Maliaki 4 ayat yang ketiga. Ini bagian yang terakhir, ujian kehidupan kita di bagian yang terakhir. Boleh satu orang, Maliaki 4 ayat yang ketiga. Kamu akan menginjak-injak orang-orang, sebab mereka akan menjadi abu di bawah telapak kakimu. Padahal yang kusiapkan itu firman Tuhan semesta alam. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Allah mempersiapkan bagi kita satu keselamatan.
Bagaimana keselamatan itu menjadi ujian kehidupan kita. Firman Tuhan katakan dalam peristiwa akhir zaman, halaman 224. Dikatakan menjadi makhluk yang paling berbahagia. Kristus, hanya Kristus dan kebenarannya yang menyediakan bagi kita sebuah paspor ke surga. Kalau kita dapat menemui Yesus dalam kedamaian dan diselamatkan, selamat untuk selama-lamanya, maka kita akan agar kita menjadi anggota keluarga surga, maka kita akan menjadi anggota keluarga dunia. Kita adalah yang disebutkan menjadi makhluk yang paling berbahagia bila mana kita memperoleh keselamatan itu, dan keselamatan itu datangnya daripada Tuhan. Kesimpulan daripada firman Tuhan yang boleh kita lihat pada malam ini, Maleakhi 3 ayat yang ke-12, inilah sebagai kesimpulan daripada Maleakhi 1 sampai kepada Maleakhi 4 dalam Maleakhi 3 ayat yang ke-12. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan firman Tuhan semesta alam. Orang akan menyebut kita menjadi bangsa yang berbahagia. Oleh karena kita bisa memperoleh dari ujian kehidupan kita, di dalam rumah tangga kita, pemberian kita, dalam menghormati Allah, dalam beribadah, maka kita akan katakan kepada Tuhan dalam Mazmur 139 ayat 23, selidikilah aku ya Allah, dan kenallah hatiku, ujilah aku, dan kenallah pikiran-pikiranku. Mazmur 26 ayat 2 katakan, ujilah aku ya Tuhan, dan cobalah aku, selidikilah batinku dan hatiku. Kita minta Tuhan, ujilah aku ya Tuhan, selidikilah aku, kenallah hatiku dan pikiran-pikiranku. Karena banyak ujian kehidupan yang kita lihat di dunia ini, kita akan memperoleh satu berkat. Bila mana kita membuat pemberian kita, hal yang kecil kita buat dalam diri kita bersama dengan Tuhan. Saya akan memberikan satu kesaksian sedikit lagi. Pada waktu bulan Januari yang lalu, tanggal 4 Januari tepatnya, saya kena penyakit zaman now, saya katakan. Pada waktu itu, Tuhan, kok bisa saya kena? Saya tanyakan itu kepada Tuhan. Apa maksud Tuhan bagi saya secara pribadi? Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ada satu maksud Tuhan yang saya katakan bagi saya secara pribadi. Pada waktu saya kena pada waktu itu, banyak orang yang saya lihat begitu saya masuk di ruangan diisolasi selama 13 hari. Banyak orang yang saya lihat mengeluh, banyak orang yang saya katakan merasa berat rasa dirinya. Tetapi apa yang saya perbuat kepada mereka? Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kebetulan istri saya perlengkapi saya dari rumah. Ada serbuk jahe yang kami buat dari jahe merah. Kemudian dilengkapi ada anggota jemaat yang bukan anggota jemaat kita di samping tempat tidur saya. Saya katakan, setiap malam mari kita belajar firman Tuhan. Kemudian setiap pagi mari kita renungan pagi. Sebelum kami tidur, saya ajak mereka berdoa. Dan akhirnya, yang di samping saya merasa bahagia sekali. Dan apa yang dikatakan pendeta, ini bukan anggota gereja kita. Nanti, kalau rumah saya sudah selesai, saya akan undang pendeta untuk berkhotbah memasuki rumah itu. Tidak ada hal yang kita perbuat dalam diri kita hal kecil. Tetapi saya katakan kepada Tuhan, inilah maksud Tuhan saya kena COVID. Saya katakan, dan bahkan setiap jam 12 siang ada satu tempat yang kami bisa menjaga jarak. Habis makan siang, kami selalu kumpul di situ dan saya selalu bercanda dengan mereka sampai kami tertawa terbahak-bahak. Saya katakan hati yang gembira adalah obat yang manjur. Akhirnya kami tertawa. Dan di bagian pada waktu kami yang kena, semua kami bisa kembali dengan satu sukacita bersama dengan Tuhan. Kalau saya pernah tertidur pada siang hari, mereka banguni saya, pendeta Simalango mana? Dicari, dibanguni, akhirnya kami kumpul lagi tertawa terbahak sampai perawat katakan, kalau sudah ada pendeta Simalango seperti tidak ada penyakit mereka ini.
Saudaraku, bisa saja apa yang kita perbuat, hal kecil yang kita perbuat, orang akan ingat. Bagi orang yang berkekurangan, bisa kita bantu mereka. Bahkan kami secara keluarga, anak-anak yang sudah di atas 10 orang tadi, kami sudah berprinsip begini. 10.000 setiap bulan, 120.000 setiap tahun untuk membantu orang yang masih seperti kalian. Akhirnya mereka merasakan kasih yang besar itu. Dan banyak orang yang kita bawa kepada Tuhan. Dan saya katakan tadi bukan hanya anggota gereja kita yang kami bawa, ada beberapa orang-orang berkekurangan, anak yatim piatu. Kita bawa bersama dengan Tuhan. Dan bahkan ada yang sudah selesai, sudah bekerja, mereka rata-rata menjadi pegawai-pegawai jemaat di jemaat di mana mereka bergereja. Inilah doa dan harapan kita, bagaimana kita menjadi orang yang paling berbahagia kalau kita bisa melewati ujian kehidupan itu bersama dengan Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. 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 Baiklah saudara, terima kasih atas firman yang begitu indah yang dibawakan oleh Bapak Pendeta L. Simalango yang menjadi berkat bagi kita semua. Baiklah, kita akan mendengarkan lagu spesial yang akan dibawakan oleh Bang Simpson Pangaribuan. Silakan. Suara saya kedengaran? Ya. Rahmat Bapa bercahaya dari menara Tuhan, tapi pekerjaan kita menerangi labuan. Pancarkanlah terang lampumu menerusi gelombang, supaya dapatlah kamu selamatkan yang terhilang. Malam dosa sudah tiba, ombak pun bergemuruh, mata rindukan cahaya dari labuan itu. Hancurkanlah terang lampumu menerusi gelombang, supaya dapatlah kamu selamatkan yang terhilang. Lampumu selalu nyalakan bagi yang hanyut lelah, yang mencari pelabuhan dalam malam yang gelap. Pancarkanlah terang lampumu menerusi gelombang, supaya dapatlah kamu selamatkan yang terhilang. Pancarkanlah terang lampumu menerusi gelombang, supaya dapatlah kamu selamatkan yang terhilang. Amin. Baiklah, sebagai doa tutup kami undang Pendeta Simalango untuk menutup doa perbaktian ini. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami tahu Tuhan, di zaman pandemi COVID-19 ini, bisa saja kehidupan kami jauh daripada Tuhan. Tetapi Tuhan jadikan kami jadi berkat, itulah ujian kehidupan
Yang kami tahu Tuhan, bisa saja ujian kehidupan kami di dalam beribadah, ujian kehidupan kami di dalam pemberian kami, ujian kehidupan kami dalam rumah tangga kami, dan ujian kehidupan kami dalam menghormati Allah. Tuhan, biarlah berkati kami Tuhan, dan berkati umat-umat Tuhan yang ada di Jemaat Yazda Colorado Tuhan. Tambahkan berkat-Mu kepada mereka, dan begitu juga hamba Tuhan Pendeta Yoram Tuhan yang melayani mereka. Dan biarlah berkat Tuhan menjadi bagian kehidupan hamba Tuhan ini. 2 kali ganda berkat itu menjadi bagiannya dan bagian keluarganya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk jemaat ini. Biarlah jadikan kami jadi berkat walaupun hal sekecil apapun yang boleh kami berikan. Dan itu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Sementara hamba-Mu mengangkat tangan dan memberikan urapan berkat, walaupun kami lewat piajum, namun Tuhan yang akan memberkati mereka. Namun kuasa Tuhan akan memberikan berkat itu dalam hidup mereka. Dan biarlah sukacita itu menjadi sukacita yang mereka bawa untuk memuliakan nama Tuhan. Bapa di surga, bila mana kami mengakhiri ibadah kami pada saat ini, biarlah Roh Kudus-Mu mendatangi rumah kami masing-masing dan menjadikan satu kedamaian di rumah kami. Dan pada malam hari ini, umat-umat Tuhan ini, mereka dapat beristirahat bersama dengan Tuhan dan bangun pada besok pagi dengan sukacita untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Tangan hamba-Mu adalah tangan yang kelihatan, tetapi tangan Tuhanlah yang akan mengurapi. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Amin.